Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Badai Cahaya Channel. Para petani dan pengusaha padi, ini adalah salah satu contoh beras yang rusak karena kesalahan pengering. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan umum dalam penggunaan mesin pengering padi dan akibat yang mungkin akan timbul jika kita melakukan kesalahan tersebut. Dengan memahami kesalahan-kesalahan yang ada di mesin pengering padi, Anda mungkin dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Ini adalah salah satu contoh beras yang dalam metode pengeringan melakukan sebuah kesalahan. Terlihat beras yang ada di karung itu menguning semua, guys. Oke, mari kita simak videonya. Kesalahan yang pertama adalah overloading pada saat pengeringan padi. Memuat terlalu banyak padi ke dalam mesin pengering padi akan mengakibatkan sirkulasi udara yang tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan keringan yang tidak merata dan kerusakan pada alat karena sirkulasi yang tidak stabil. Contoh overloading yang tepat atau sesuai dengan ukuran adalah ketika kita menaruh waring ataupun kertas di dalam padi yang kita oven itu mengambang. Itu artinya sirkulasi udara yang ada di dalam blower itu menembus ke dalam celah-celah padi yang akan kita keringkan. Seperti contoh yang ada di video ini. Waring atau wadah padi itu mengambang ketika kita taruh di atas padi yang akan kita keringkan. Banyak di antara teman-teman kita yang sengaja loading terlalu banyak karena keinginan agar padi atau gabahnya itu cepat kering. Sehingga sirkulasi udara itu tidak stabil dan menjadikan si gabah itu menjadi lembab dan tidak kering merata. Sehingga ketika kita giling itu berasnya jadi menguning. Ini sangat berbahaya ya ketika kita akan menjual beras dengan kondisi warna kuning. Itu akan susah dan menjadi kerugian yang sangat besar bagi para pengusaha padi ataupun beras. Kesalahan yang kedua adalah tidak memeriksa dan merawat mesin pengering padi secara teratur. Tidak melakukan perawatan secara rutin pada mesin pengering padi itu dapat mengurangi kinerja mesin pengering padi, sehingga dapat menaikkan resiko kerusakan pada mesin pengering padi. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat menyebabkan resiko perbaikan dengan biaya yang sangat tinggi. Beberapa tips yang perlu dilakukan untuk menjaga mesin agar tetap membaik adalah dengan memeriksa secara rutin fungsi-fungsi dari mesin pengering padi, seperti pada blower misalnya diberikan pelumas agar si kipas itu dapat berputar dengan baik. Atau jika menggunakan penggerak menggunakan diesel itu harus diperiksa olinya secara rutin dan diganti oli secara berkala. Ada dua kerugian yang perlu ditanggung ketika kita tidak memeriksa secara rutin mesin pengering padi ini. Yang pertama adalah mesin pengering ini tidak mungkin digunakan bila mesin itu rusak, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang mungkin dapat diderita oleh para pengusaha padi. Dan jika kerusakan itu fatal, itu akan memberi dampak biaya perbaikan yang cukup tinggi untuk memperbaiki mesin pengering agar berfungsi dengan baik seperti sedia kala. Adakah dari bos-bos di sini yang tidak memeriksa mesin pengering padi secara berkala? Jangan ambil resiko ya. Kesalahan yang ketiga adalah dalam pengaturan suhu dan waktu yang tidak tepat. Pengaturan suhu dan waktu yang tidak tepat dapat berpengaruh pada kualitas padi. Suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, serta waktu pengeringan yang terlalu cepat ataupun terlalu lama, dapat menyebabkan penurunan kualitas gabah dan kerusakan pada kualitas beras yang akan dihasilkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah dengan memberikan sensor suhu pada mesin pengering padi. Pemberian sensor suhu pada mesin pengering padi secara otomatis dapat mempermudah operator dalam pengoperasiannya. Jika nanti suhu di dalam kobakan padi atau jagung yang akan kita keringkan itu melampaui batas maksimal, maka tungku tidak mengisi bahan bakar untuk membakar atau memanaskan tungku tersebut. Jadi, pada panas suhu tertentu, tungku akan berhenti memberi bahan bakar, sehingga nanti padi yang akan dikeringkan itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Untuk lamanya pengeringan, kita akan berikan sensor kelembaban pada padi. Fungsi sensor tersebut adalah untuk mengukur kadar air dalam padi. Jika kadar air itu sudah ada di angka 12, itu artinya padi sudah kering dan
lakukan penghentian oven tersebut. Itu artinya pengovenan padi sudah selesai. Dan jika menggunakan alat manual, berarti operator harus paham bagaimana tingkat kepanasannya, dicek secara manual apakah melebihi batas panas tertentu, dan jika sudah kering harus dicek secara manual berapa kadar air tertentu sehingga dia bisa tahu kapan dia harus mengoven padi dan berhenti melakukan pengovenan. Kesalahan yang keempat adalah tidak mengamati keamanan. Mengabaikan peringatan dan prosedur keamanan saat penggunaan mesin pengering padi dapat berakibat pada risiko kecelakaan, kerusakan mesin, atau bahkan kehilangan hasil. Bagaimanapun keadaannya, keamanan itu harus diutamakan. Resiko terbakar dan keamanan kecelakaan itu harus kita tekan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Semoga bos-bos padi selalu mengutamakan keselamatan ya pada pekerjanya. Kesalahan yang kelima adalah kurangnya pengetahuan kepada operator. Pelatihan terhadap operator itu sangat diperlukan agar resiko kecelakaan dapat dihindari, serta resiko dalam pengeringan itu dapat ditekan sedemikian rupa sehingga agan-agan itu dan bos-bos padi itu tidak merugi karena kesalahan operator. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari saya. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan ini menghambat kesuksesan bos-bos semua. Tonton video dari kami dan subscribe video dari kami agar bos-bos semua dapat mendapatkan informasi seputaran tentang padi. Oke, akhir taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.